menyampaikan satu klarifikasi karena terdapat informasi atau berita bahwa Indonesia membeli atau memborong pesawat tempur Sukhoi. Jadi saya perlu klarifikasikan bahwa sampai detik ini, pada detik ini peristiwa itu tidak ada. Karena masih ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Kemarin kita bicara mengenai masalah kerjasama pertahanan dalam konteks yang lebih luas. Tidak hanya mengenai masalah pembelian alutsista, tetapi hal-hal lain yang terkait dengan kemungkinan transfer of teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan lain-lain. Dan dalam pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Putin kemarin, masalah kerjasama pertahanan adalah salah satu isu yang dibahas. Sementara terdapat isu-isu lain yang seperti saya sampaikan semalam, kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, investasi infrastruktur, maritim, dan lain-lain. Jadi saya ingin meluruskan berita tersebut pertama, teman-teman. Nah, yang kedua nanti akan disampaikan secara detail oleh Ibu Menteri BUMN mengenai pembicaraan 4 perusahaan melakukan kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden dan membahas mengenai kemungkinan kerjasama atau peningkatan kerjasama yang dilakukan oleh 4 perusahaan RZD, Black Space, Rusal, dan V Holding. Saya hanya ingin memberikan framing bahwa pertama, selama pembicaraan Bapak Presiden menyampaikan bahwa terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dalam rangka kerjasama yang akan dilakukan Indonesia dengan semua pihak. Jadi masalah penghormatan terhadap peraturan. Kemudian yang kedua adalah hilirisasi, proses hilirisasi ditekankan selalu oleh Bapak Presiden. Yang ketiga adalah manfaat bagi rakyat juga ditekankan kepada Bapak Presiden. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap masalah lingkungan. Jadi message utamanya, message besarnya dalam pembicaraan dengan 4 perusahaan secara konsisten seperti itu. Untuk detailnya Ibu Menteri BUMN, silakan. Mereka perusahaan yang sangat besar, mereka sudah membangun 85.000 km rel di Rusia. Mereka sangat berharap untuk dapat bekerja bersama di bidang perkeretaapian di Indonesia. Mereka sudah melakukan studi di Kalimantan waktu itu untuk membangun rel kereta api untuk kargo, yaitu untuk membawa batu bara. Tapi tentunya sekarang mereka melihat kemungkinan bagaimana bila kereta api itu bisa menjadi kereta api umum yang dapat dimanfaatkan juga untuk penumpang. Nah, tentunya itu tadi juga Pak Presiden seperti Pak Ibu Menlu mengatakan bahwa ada aturan-aturan yang harus dapat diikuti, dan kami sedang melihat kemungkinannya bagaimana kalau bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia, termasuk juga untuk rolling stock, karena memang PT Kereta Api Indonesia sekarang sedang melihat untuk merevitalisasi gerbong-gerbong kereta yang sudah sangat tua, yang sudah 30 tahun, kemungkinan bisa bekerja sama dengan mereka. Kemudian tadi juga ada perusahaan, 3 perusahaan tambang sebetulnya, Black Space, Rusal, dan V Holding. Mereka sebetulnya sudah ada aktivitas seperti Black Space ada di Sulawesi dan juga di Kalimantan. Mereka berharap ini dapat meningkatkan usaha di sana dan melihat kemungkinan bagaimana bekerja sama juga dengan BUMN. Bapak Presiden menekankan bahwa dalam memproses hasil-hasil tambang, tentunya seperti tadi Bu Menlu katakan harus memperhatikan lingkungan dan bagaimana memberikan benefit kepada masyarakat di sekitarnya. Tapi yang juga paling ditekankan supaya hasil tambang ini diproses menjadi produk lanjutan sampai produk akhir, karena dengan produk akhir itu nilai tambahnya lebih tinggi, seperti harapannya kalau memproses bauksit sampai aluminium, tetapi sampai produk-produknya itu sendiri untuk komponen mobil dan lain-lain. Itu mungkin kalau bisa. Kalau tadi yang RZD itu yang kereta api kerjasama dengan KAI dalam bentuk apa ya Bu? Ini sedang kita akan pelajari, karena sekarang mereka itu sudah melakukan studi sebetulnya dengan pemerintah daerah Kalimantan Timur dengan provinsi Kalimantan Timur untuk membangun rel kereta api untuk membawa batu bara. Tetapi dengan harga batu bara seperti ini, tentunya
kalau hanya mengangkat kargo saja secara kalkulasi ekonomi dari pembangunan tersebut tidak masuk. Mereka kemudian tentunya berharap untuk dapat juga dimanfaatkan untuk menjadi kereta umum, yaitu kereta penumpang. Nah, dalam hal ini tentunya PT Kereta Api perlu juga melihat. Jadi kita tadi juga mengatakan bagaimana kalau PT Kereta Api juga melakukan studi bersama dengan mereka sehingga dilihat ekonomisnya bisa atau tidak kalau kita dapat melakukan joint venture membangun jalur itu. Gitu. Bu, ada komitmen investasi baru nggak Bu dari 4 ini Bu? Belum, baru komunikasi saja untuk melihat kemungkinan. Mereka terus memang sangat berharap, seperti Rusal tentunya sangat berharap untuk dapat bekerja sama dengan Antam dan Inalum untuk memproses grade aluminium dan kemudian menjadi aluminium. Tetapi juga kami yang tadi saya katakan bahwa Presiden menekankan jangan hanya jadi aluminium ingot, tetapi bagaimana menjadi produk akhir. Jadi kita akan tindak lanjuti nanti di Indonesia. Satu yang menarik juga tadi yang terakhir adalah V Holding. Itu mereka mengatakan mereka mempunyai teknologi baru bagaimana bisa memproses nikel smelter nikel itu menjadi dengan harga yang sangat murah karena mereka mempunyai proses yang membuat cost-nya mungkin hanya setengahnya dari yang sekarang. Nantinya kita tertarik, mereka baru bangun pabrik pertamanya di Rusia yang akan selesai akhir tahun. Tentunya kami akan melihat kalau itu baik, tentunya kita juga berharap itu bisa kita manfaatkan di Indonesia karena mereka mengatakan cost-nya bisa turun sampai 30%. Ya, Ibu, dari 4 investor itu sudah bisa dikalkulasi nilai investasinya, Bu? Belum. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Enggak, udah nggak ada. Ya, terima kasih ya. Ada nih.